Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai presentasi kali ini, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Ananda Pratiwi sebagai moderator, kemudian ada Debbie Regina sebagai penyaji, dan Ika Berliani sebagai penyaji. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi berjudul Bahasa di Suku Minangkabau, Bahasa Daerah Suku Minangkabau. Yang selanjutnya akan disajikan oleh Ika Berliani Lase. Baik, terima kasih. Bahasa Minangkabau. Kita tahu bahwa bahasa Minangkabau ini merupakan mother tongue di daerah Sumatera Barat dan digunakan serta dipakai dalam komunikasi sehari-hari oleh suku Minangkabau. Nah, meskipun suku Minangkabau ini memiliki kebiasaan atau tradisi berupa merantau atau bisa disebut juga sebagai gejala migrasi, itu seperti mereka pergi ke daerah lain. Tapi mereka tetap setia dengan kampung halamannya dan dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa Minangkabau. Hal ini menjadi salah satu penyebab penyebaran bahasa Minangkabau semakin luas dan dikenal secara besar oleh penduduk Nusantara. Namun akan tetapi dalam beberapa waktu terakhir, ketika zaman sudah berubah, ketika teknologi informasi sudah menjadi Nusantara, ternyata bahasa Minangkabau ini mengalami kemerosotan pemakaian, di mana orang Minang itu sudah mulai terpengaruh dengan budaya mengglobal. Adanya desakan dari pemakaian bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kedua orang Minangkabau sebagai bahasa nasional yang kuat, sebagai bahasa pemersatu keragaman budaya Nusantara. Nah, inilah yang menjadi penyebab utama bahasa Minangkabau itu mulai terpinggirkan. Demikian juga di setiap aspek kehidupan, tuntutan profesi, dan perkumpulan masyarakat di Minangkabau, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar yang harus digunakan. Penggunaan ini mendesak ruang penggunaan bahasa Minangkabau itu semakin kecil dalam kehidupan orang Minang itu sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kiat berbahasa Karo Minangkabau. Nah, menurut Nafis, dalam bahasa Minangkabau terdapat langgam kata atau langgam kato, yaitu semacam pesantunan berbahasa atau tata krama sehari-hari antara sesama orang Minang sesuai dengan status sosial masing-masing. Nah, ada 4 langgam yang dipakai oleh orang Minang, yaitu yang pertama ada kato mendaki atau kata mendaki, yang kedua ada kato melereang atau kata melereng, yang ketiga ada kato menurun atau kata menurun, dan yang terakhir ada kato mendata atau kata mendatar. Nah, kato mendaki adalah bahasa yang digunakan untuk lawan bicara yang lebih dewasa atau orang yang lebih dihormati, seperti orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, ataupun seperti murid kepada guru, dan seperti bawahan kepada atasannya. Nah, pemakaian tata bahasanya itu lebih rapi, ungkapannya itu lebih jelas, dan penggunaan kata ganti orang pertama ataupun kedua dan ketiga itu bersifat khusus. Nah, selanjutnya ada kato malereang. Itu merupakan bahasa yang digunakan untuk lawan bicara yang disegani dan dihormati secara adat maupun budaya. Nah, ini seperti orang yang mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, misalnya ipar, besan, mertua, dan menantu. Di mana pemakaian tata bahasanya itu lebih rapi, tapi lebih banyak menggunakan peribahasa seperti perumpamaan, kiasan, maupun kata sindiran. Nah, yang ketiga ada kato menurun. Itu merupakan bahasa yang digunakan untuk lawan bicara yang lebih mudah, seperti membujuk pada anak kecil, mama pada kemenakannya, guru kepada murid, dan atasan kepada bawahan. Sama seperti yang lainnya, pemakaian tata bahasanya itu rapi,
tetapi dengan kalimatnya yang lebih pendek. Di mana kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga juga bersifat khusus. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada kata mendata, yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi biasa dan dengan lawan bicara yang seusia dan sederajat. Selain itu, kata mendata ini juga digunakan oleh orang yang status sosialnya itu sama dan memiliki hubungan akrab. Pemakaian bahasanya yang lazim adalah bahasa slang, di mana tata bahasanya itu lebih cenderung memakai suku kata terakhir atau kata-katanya itu tidak lengkap dan kalimatnya itu pendek-pendek. Di mana kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga bersifat khusus, yaitu aden atau den untuk orang pertama, ang untuk orang kedua laki-laki, kau untuk orang kedua perempuan, inyo atau anyo untuk orang ketiga. Nah, dari uraian ini kita bisa tahu bahwa perbedaan status sosial dan situasi yang berbeda menunjukkan adanya aturan tata krama yang jelas dalam bahasa Minangkabau. Hal ini juga diperjelas dengan pendapat dari Mausei pada tahun 1981, di mana bahwa penggunaan acuan persona bahasa Minangkabau berbeda dengan bahasa lain, di mana penggunaan tersebut sangat beragam karena diujarkan dalam situasi yang berbeda. Kemudian jelas bahwa penggunaan acuan persona dalam berbicara harus sesuai dengan konteks pembicaraan, yaitu dalam bahasa Minangkabau ini mempertimbangkan siapa penutur dan siapa mitra tutur. Seorang anak tidak boleh menggunakan persona dan kepada orang tuanya karena itu dianggap, mohon maaf, maksud kami menggunakan persona dan kepada orang tuanya karena itu dianggap tidak santun dan hanya digunakan pada lawan bicara yang sebaya dan lebih muda. Nah, begitu juga halnya kepada orang yang disegani penggunaan persona dan juga dianggap tidak santun. Yang lebih santun digunakan adalah persona ambo atau awak. Nah, dengan adanya aturan-aturan tata krama seperti ini, kesantunan berbahasa dapat dibiasakan mulai dari cara menyapa seseorang. Komunikator dapat membedakan acuan persona ini sesuai dengan konteks dan situasi yang berbeda. Jika orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak, anak akan merekamnya karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerolehan itu didapatkan secara tidak sadar oleh anak. Dari apa yang mereka dengar, semua itu tersimpan dalam nurani dan akan muncul ketika mereka mulai mendapatkan atau mulai bisa mengucapkan kata. Baik, demikian saja. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ika atas kajiannya. Selanjutnya, Debbie yang akan membahas tentang daerah sebar tutur dan dialek di Minangkabau. Kepada Debbie, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya yaitu daerah sebar tutur, di mana secara historis daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasa dinyatakan dalam ungkapan Minang atau Tambo Minangkabau. Itu yang pertama ada dari Sikilang Ajabangi, yang kedua ada Hinggo Tarata Aja Hitam, yang ketiga ada dari Durian Tarukua Rajo, yang keempat itu ada Ringgo Aja Babaliak Mudiak. Walaupun dari sisi harafiahnya, batas-batas yang disebutkan ini merupakan suatu yang abstrak, di mana sehingga dapat dikatakan batas yang tidak pasti. Namun, kemudian ada pendapat bahwa kawasan tersebut diperkirakan itu Sikilang Ajabengi adalah batas utara, sekarang di Kabupaten Pasaman Barat, yang berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, yaitu di Sumatera Utara. Tarata Aja Hitam itu Bengkulu, Durian Takwa Rajo adalah Kabupaten Bungo di Jambi, yang terakhir itu Aja Babaliak Mudiak adalah wilayah Kabupaten Palalawan di Riau. Selanjutnya dialek. Bahasa Minang memiliki banyak dialek, bahkan antar kampung yang dipisahkan oleh sungai sekalipun dapat mempunyai dialek yang berbeda.
Di wilayah Sumatera Barat, bahasa Minang dapat dibagi menjadi 7 dialek, yaitu yang pertama Rau Mapat Tunggul, yang kedua ada Muara Sungai Lolo, yang ketiga Pangkalan Lubuak Alai, yang keempat Payakumbuh, yang kelima Agam Tanah Datar, yang selanjutnya Pajong Soal, dan yang terakhir itu ada Koto Baru. Di mana masing-masing dialek Payakumbuh itu agam-agam Tanah Bata dan Panjung Soal masih dapat dibagi ke dalam subdialek. Dialek bahasa Minang yang dituturkan oleh sebagian penduduk di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera mulai Mandailing Natal, Sibolga, hingga Barus di Sumatera Utara. Dengan nama bahasa Pasisi, yaitu bahasa pesisir. Sedangkan dialek bahasa Minang yang dituturkan di Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Meulaboh juga disebut dengan bahasa Aneuk Jem atau sering disingkat menjadi Jem. Nah, selanjutnya bahasa Minangkabau yang ada di Provinsi Riau terdiri dari 5 dialek. Di antaranya itu yang pertama ada dialek Rokan, dipakai di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Yang kedua, dialek Kampar juga disebut sebagai bahasa Acu, dipakai di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan. Rokan Hulu, Kampar, Pekanbaru, Dalawan, Watan Silinggir, dan Indriani Hulu. Dan yang ketiga itu ada dialek Basilam, dipakai di Kabupaten Rokan Hilir. Yang keempat dialek Indriagil, dipakai di Kabupaten Indriani Hulu dan Indriani Hilir. Dan yang terakhir itu dialek Kuantan, dipakai di Kabupaten Kuantan Singingi. Jadi untuk komunikasi antar penutur bahasa Minangkabau yang sedemikian beragam ini akhirnya dipergunakan bahasa Minangkabau umum atau baku. Jadi bahasa Minangkabau umum merupakan dialek yang dipakai di perkotaan seperti di Padang atau kota-kota lainnya, di mana sudah tidak ada dialek daerah yang menonjol akibat percampuran berbagai dialek yang ada sehingga dipertukarkan oleh komunikasi sehari-hari. Jadi bahasa Minangkabau umum ini juga disebut sebagai dialek Padang yang biasa disebut bahasa Padang atau bahasa Uruk Awak. Dari pembahasan ini saya berikan kepada moderator. Woi Yan, ajarin gua bahasa Minang dong. Boleh. Kalau bahasa Minangnya kamu itu cantik seperti bidadari, apa ya? Ini bahasanya. Mukuang mode baru ongeh lu gaya itu. Oh, kalau aku cinta kamu? Ang bantuk kalera. Oke, makasih ya Yan. Wehehehe. Ica. Mohon maaf. Selanjutnya karya sastra yang akan saya bacakan
Karya sastra tradisional berbahasa Minang memiliki persamaan bentuk dengan karya sastra tradisional berbahasa Melayu pada umumnya, yaitu berbentuk prosa, cerita rakyat, dan hikayat. Penyampaiannya biasa dilakukan dalam bentuk cerita atau kabah, atau bisa juga dinyanyikan dengan cara berdendang. Ada pula karya sastra yang digunakan untuk prosesi adat Minang seperti petatah petitih dan persembahan atau pasambahan. Petatah petitih dan persembahan banyak menggunakan kata-kata kiasan. Agar tidak kehilangan makna, karya sastra jenis ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Oleh karenanya sangat sedikit sekali orang yang menguasai karya sastra ini, yang hanya terbatas pada ninik mama dan pemuka adat di suku Minangkabau. Selanjutnya, kami ada video animasi bahasa Minang. Woi Yan, ajarin gua bahasa Minang dong. Boleh. Kalau bahasa Minangnya kamu itu cantik seperti bidadari, apa ya? Ini bahasanya. Mukuang mode baru ongeh lu gaya itu. Oh, kalau aku cinta kamu? Ang bantuk kalera. Oke, makasih ya Yan. Wehehehe. Ica. Ica, ang bantu baru ongeh le gaya itu. Lah, kok ditampar sih? Mungkin dia nampar aku karena kesenangan kali ya dibilang cantik. Sampai merah dong mukanya. Inilah saatnya. Ica, sudah lama aku ingin mengatakan ini. Ang bantak kalera. Nah, itu tadi video animasi bahasa Minang. Karena temannya tidak mengerti bahasa Minang, jadi dia bertanya kepada orang yang mengerti bahasa Minang, tetapi temannya ini dikerjain. Jadi itu hanya untuk refreshing ya. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat diterima dan bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih.